teman-teman, perkenalkan saya Yohana Fitri Mareta dengan NIM 1900568 dan berasal dari Pendidikan Geografi 4A Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan kali ini saya akan memaparkan tentang tata kelola lingkungan pertambangan. Jadi nanti di video selanjutnya bakal dipaparkan apa sih tata kelola lingkungan pertambangan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat ya, dan simak baik-baik. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Fitri Mareta dengan NIM 1900568 dari Pendidikan Geografi 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tata kelola lingkungan pertambangan. Nah, sebelum kita mengenal dan juga menelusuri bagaimana sih mengelola lingkungan pertambangan, kita harus mengenal terlebih dahulu pertambangan termasuk pertambangan Indonesia. Pertambangan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam cukup beragam dan hasil bumi yang melimpah. Karena banyaknya sumber daya alam itu mengakibatkan banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berdiri di Indonesia. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Pertambangan sendiri memang membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Nah, kita udah mengenal pertambangan di Indonesia, dan kali ini kita akan membahas dampak positif dan negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Nah, lokasi pertambangan ini ternyata membawa dampak positif yang sangat baik untuk masyarakat, yaitu dengan adanya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di sana, ya mungkin menjadi yang membawa hasil pertambangan mungkin untuk ke perusahaan, ya pokoknya membawa dampak positif ya, dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia. Dan juga pertambangan memiliki dampak negatif bagi masyarakat juga, yaitu adanya pencemaran lingkungan hidup serta rawan bencana. Rawan bencana seperti longsor dan juga gempa bumi. Nah, itu kita udah mengetahui ya dampak positif dan negatifnya bagi sekitar lokasi pertambangan. Terus selanjutnya adalah, nah kita mengenal tata kelola lingkungan pertambangan. Nah, tata kelola pertambangan di Indonesia didasari aturan pelaksana UU nomor 44 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengoptimalan penerimaan negara. Tata kelola pertambangan memiliki tujuan tersendiri, yaitu supaya tidak merusak ekosistem dalam tanah. Tata kelola pertambangan yang baik seperti melakukan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang ramah lingkungan dengan tidak melakukan kegiatan penggalian bahan tambang hanya di satu daerah saja. Selain itu juga melakukan perapian dan penimbunan wilayah pasca melakukan. Penambangan akan memberi dampak yang positif dan dapat menjadi langkah yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan tata kelola yang benar dan baik. Maka kegiatan pertambangan tidak akan merusak lingkungan di sekitar, sehingga lingkungan hidup pun akan terkelola dengan baik. Nah, kita sudah mengenal tata kelola. Nah, ternyata tata kelola lingkungan pertambangan ini tidak sembarangan dikelola dan juga tidak sembarangan untuk dibangun. Nah, jadi pengelola lingkungan pertambangan ini harus sesuai dengan AMDAL yang sudah diajukan. Nah, apa sih hubungannya AMDAL dalam pengelolaan lingkungan pertambangan? Nah, sebagaimana lazimnya, sebuah industri penilaian potensi dan besaran dampak lingkungan dari sebuah kegiatan termasuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak wajib untuk dikaji yang kemudian dituangkan dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dan atau upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan UKL-UPL. Dokumen tersebut beserta dokumen-dokumen teknis lainnya seperti rencana reklamasi dan rencana pasca tambang disusun untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Nah, ini artinya jadi setelah kita udah membangun
dan juga udah melakukan pertambangan nih, nggak asal ditinggal gitu. Jadi nggak udah selesai menambang, nah udah kayak gitu, udah biarin aja gitu. Justru itu membawa dampak buruk gitu bagi lingkungan karena mencemarkan kan. Nah, jadi harus sesuai dan juga harus harus menuruti prosedur dan juga aturan yang ada gitu. Nah, makanya harus adanya AMDAL. Jadi AMDAL tuh enggak jadi AMDAL pertama ini enggak asal cuman mengerjakan tapi juga harus memperbaiki. Nah, jadi setelah pertambangan adanya rencana reklamasi pasca tambang. Nah, penasaran nggak sih apa sih yang bisa kita lakuin gitu di eh, pertambangan kalau udah selesai kita pakai ini. Nah, selanjutnya adalah tata kelola pasca pertambangan. Kelola pasca pertambangan dengan reklamasi. Upaya tersebut adalah reklamasi, yaitu mengembalikan daya guna lahan yang telah hilang atau membuat lahan yang tidak berdaya guna menjadi berdaya guna. Tinjauan ditujukan menghilangkan atau menyembuhkan kerusakan. Reklamasi pertama-tama ditujukan memantapkan timbunan buangan tambang dan cerih agar tidak bergerak meluas. Untuk ini digunakan vegetasi penutup yang sekaligus dapat membangun kandungan bahan organik dalam buangan tambang yang cerih, serta mengurangi kandungan logam beratnya dengan menyerapnya ke dalam jaringan. Reklamasi lahan pasca penambangan perlu dirancang sebagai bagian tidak terpisahkan dengan rancangan penambangan. Nah, dan setelah udah reklamasi, itu semoga bisa membawa dampak baik ya untuk lingkungan. Dan juga semoga pengerjaan reklamasi di penambangan-penambangan di Indonesia yang sedang dikerjakan mungkin atau belum dikerjakan menjadi efektif untuk masyarakat di sekitar dan juga untuk lingkungan. Karena kalau misalkan kayak dibenerin kasihan juga sih sebenarnya karena udah merusak lingkungan, udah gitu tidak ada tempat tinggal untuk flora dan fauna kan. Jadi ya semoga bertanggung jawab lah perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang pertambangan. Jadi kita doakan saja lah. Penasaran nggak sih bagaimana bentuk reklamasi setelah pertambangan? Nah, ini dia. Ini salah ini pertambangannya. Ini pengelolaan dari awal pertambangan ya yang di bawah menjadi kayak sebuah hutan yang itu juga menjadi tempat tinggal flora dan fauna. Terus yang hitam-hitam ini itu kayak cara pengerjaannya gitu. Nah, seperti ini reklamasi pasca pertambangan. And anyway, thanks. Terima kasih dan itu yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.